Perdagangan manusia di Slovenia. Slovenia adalah transit tujuan dan pada tingkat lebih rendah sumber pria, wanita, dan anak-anak yang diperdagangkan untuk eksploitasi seksual di Ukraina, Slovakia, Rumania, Moldova, Bulgaria, Kolombia, Republik Dominika, Turki, Albania, dan Montenegro. Kerja paksa termasuk di industri konstruksi. Pada tahun 2007, para penyandang disabilitas diangkut secara paksa dari Slovakia ke Slovenia untuk mengemis. Wanita Slovenia diperdagangkan ke negara itu atau ke negara Eropa lainnya untuk eksploitasi seksual komersial. Pemerintah Slovenia sepenuhnya memenuhi standar minimum untuk memerangi perdagangan manusia. Pemerintah melanjutkan upaya penegakan hukum yang kuat dan dana bantuan korban yang besar selama periode pelaporan. Pada tahun 2007, Slovenia meningkatkan dana bantuan korban dari $85.000 menjadi $105.000. Pemerintah juga meningkatkan dan mendiversifikasi upaya penyadaran publiknya. Biro Perdagangan Manusia Departemen Luar Negeri Amerika Serikat menetapkan negara itu sebagai tingkat 1 pada tahun 2017. Melalui penuntutan, pemerintah menunjukkan upaya penegakan hukum yang memadai pada tahun 2007. Pemerintah melarang segala bentuk perdagangan manusia melalui pasal 387A KUHP yang mengatur hukuman mulai dari 6 bulan hingga 10 tahun penjara. Hukuman ini cukup ketat dan sepadan dengan yang ditentukan untuk kejahatan berat lainnya, seperti pemerkosaan. Pihak berwenang melakukan 6 penyelidikan perdagangan manusia pada tahun 2007. Naik dari 3 pada tahun 2006, pengadilan menuntut 3 kasus dan menghukum 5 pelaku perdagangan manusia pada tahun 2007. Turun dari 6 kasus yang dituntut dan 7 pelaku perdagangan manusia dihukum pada tahun 2006. 4 pelaku perdagangan manusia dijatuhi hukuman mulai dari 15 hingga 57 bulan penjara. Dan seorang terpidana perdagangan manusia tidak menjalani hukuman penjara. Direktorat Kepolisian Slovenia menyediakan 8 sesi pelatihan untuk 165 petugas polisi selama periode pelaporan. Adapun untuk perlindungan, pemerintah Slovenia memberikan bantuan dan perlindungan korban berkualitas tinggi selama periode pelaporan. Meskipun jumlah korban yang dibantu dan dirujuk oleh pejabat pemerintah menurun pada tahun 2007, pemerintah mengalokasikan $105.000 kepada 2 organisasi non-pemerintah untuk memberikan bantuan jangka pendek dan jangka panjang kepada korban, termasuk konseling, shelter, dan rehabilitasi, bantuan medis, pelatihan kejuruan, dan bantuan hukum. Pada tahun 2007, LSM ini membantu 26 korban atau calon korban dibandingkan dengan 43 korban pada tahun 2006. Pemerintah terus menerapkan mekanisme formal identifikasi dan rujukan korban selama periode pelaporan. Namun, selama tahun ini, polisi hanya mengirimkan 4 korban ke LSM untuk meminta bantuan. Dibandingkan dengan 21 korban yang dilaporkan pada tahun 2006, setelah diidentifikasi korban diberi waktu 90 hari untuk merenung dan didorong untuk berpartisipasi dalam penyelidikan dan penuntutan perdagangan manusia. Korban asing yang membantu otoritas polisi memiliki hak untuk tetap tinggal di Slovenia selama persidangan. Adapun pencegahan yang dilakukan pemerintah
meningkatkan upaya pencegahan selama periode pelaporan. Slovenia terus mendanai sebuah LSM untuk menyediakan kelas kesadaran perdagangan untuk siswa di sekolah dasar dan menengah yang menjangkau 400 siswa, orang tua, dan guru di seluruh negeri pada tahun 2007. Dengan dana pemerintah, satu LSM melakukan kampanye radio yang mensimulasikan telepon korban perdagangan orang ke hotline LSM untuk mendorong korban mencari bantuan. Pada bulan September 2007, Kementerian Pendidikan memperkenalkan tema perdagangan manusia ke dalam kurikulum standar sekolah dasar Slovenia. Slovenia terus memantau perbatasannya untuk mencari bukti perdagangan manusia. Pemerintah terus menyediakan pasukan Slovenia yang ditugaskan untuk misi menjaga perdamaian di Kosovo dan Afghanistan dengan pelatihan kesadaran perdagangan. Pemerintah belum mengambil tindakan apapun untuk mengurangi permintaan akan tindakan seks komersial.